Selamat malam Pak. Malam. Calon Bupati juga Bupati yang tengah cuti ini Pak. Bagaimana Pak dari hasil kampanye keliling kita di kecamatan? Bagaimana Pak dari pengamatan Bapak? Kebanyakan apa yang mereka utarakan kepada Bapak? Ya, alhamdulillah. Tadi malam kita memulai di Kaliorang ya, sekitar pukul 8 sampai selesai. Kemudian karena tadi malam itu tidak ada dialog, karena betul-betul masa di lapangan membludak, kita hanya menyampaikan visi misi, menyampaikan 50 program unggulan. Kemudian tadi pagi saya di kolek jam 10, kemudian Pak Mahyunadi di Nalupat ya. Nah, terkait dengan dikolek itu diantaranya adalah mereka butuh kelanjutan daripada pengerjaan jalan yang saya kerjakan sekarang ini. Saya katakan yang memang itu wajib saya lanjutkan karena masih panjang. Kenapa? Karena kolek itu bagi desa dari Sangkulirang, sementara Cipta Geraha itu desa dari Kaubung. Selama ini memang masuk ke kolek itu kalau lewat darat harus lewat Citra Cipta Geraha. Iya, betul. Nah kalau kita masuk dari Ronggang di sini dekat aja sebenarnya, hanya jalannya memang belum diperbaiki, masih jalan tanah. Nah itu janji saya, insya Allah 3 kilo itu akan kita keraskan nanti ke depan. Pak, dari program-program yang sudah sebelum Bapak cuti kan ini ada yang sedang terrealisasi, diantaranya apa aja sih Pak? Biar Banyak masyarakat sekali, jalan, jalan, pembangunan kantor camat, pembangunan kantor desa, ya, dan kantor camat itu memang kita harus semuanya kita selesaikan. Yang memang belum memiliki kantor baru dengan tipe yang memang sudah kita seragamkan, ya, 2 lantai dan seragam. Kemudian ada beberapa kecamatan yang minta itu dalam satu kawasan bersamaan dengan Polsek, dengan Koramil, seperti itu. Jadi ada beberapa seperti Kecamatan Pelen, Kecamatan Muara Bungkal, seperti itu mereka minta satu kesatuan. Pak, terus terkait ini tadi saya juga survei mewawancari masyarakat, ternyata direspon positif tuh Pak, pendidikan gratis. Pendidikan gratis sendiri Pak sudah berjalan. Pendidikan gratis itu adalah program 7 program unggulan saya yang kemarin, yaitu bagi anak-anak kelas 1 SD, kelas 1 SMP. Tapi sesuai dengan kemampuan keuangan kita, maka saya berpikirnya harus lebih cepat lagi. Saya tidak mulai ajaran baru depan, tidak hanya untuk kelas 1 saja, jadi semuanya. TK, SD, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3. Ya, pakaian gratis, sepatu dan buku. Nah, ada juga yang mencoba untuk meminta, bisa nggak SMA? SMA sekarang sedang dikomunikasikan dengan pihak provinsi, Kanwil provinsi. Kalau sudah ada kesepahaman, mungkin nanti bisa kita ambil kebijakan baru lagi untuk SMA. Tapi sekarang masih dalam proses komunikasi. Ini sedikit meluruskan nih Pak, terkait yang goreng-gorengan silpan, mungkin dari Bapak bisa sedikit berikan tanggapan. Selama ini kurang berimbang juga ini Pak, kalau tidak ada penjelasan dari kita langsung Pak. Ya. Silpa sesungguhnya itu sudah clear dalam debat kemarin. Tapi kalau banyak orang yang nggak paham apa itu silpa. Silpa itu normatif, ada di setiap akhir tahun anggaran pasti ada. Ada 2 yang mempengaruhi silpa itu ya. Sisa lebih pagu anggaran. Ada 2 yang pengaruh. Yang pertama, apabila dana masuk ya dari pusat itu menjelang akhir tahun atau di pertengahan tahun yang belum sempat kita masukkan ke dalam anggaran berjalan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang memang masih tersisa itu juga dalam tanda kutip tersisa, memang kegiatannya tidak selesai, atau yang kedua tersisa pagunya disiapkan 100
tapi mereka menyelesaikannya 75, berarti 25 harus masuk. Nah itu ya, jadi harus dipahami betul ya. Dan nggak ada persoalan silpa itu. Kalau ada orang yang mempertanyakan ya nggak ada masalah. Silakan aja cek ya. Cek di struktur anggaran, hampir semua itu pasti ada. Dan barang haram. Betul Pak. Jadi malam ini langsung ini akbar lagi nih Pak ya. Rencana malam ini di Sangkulirang. Di lapangan bola Sangkulirang. Sangkulirang. Oke. Terima kasih Pak. Makasih. Malam Pak Cawagup Army nih Pak Haji Mayunandi Pak. Bagaimana nih hasil dari kita keliling kampanye ini? Apa dari pengamatan Bapak yang memang perlu pembenahan prioritas nantinya jika Bapak amanah terpilih ini kan Bapak memonitor dulu nih kan? Ya. Jadi yang ditanyakan ini tentang pembangunan. Ya, pembangunan terkait infrastruktur. Saya pikir pembangunan sudah sangat masif ya dilakukan oleh Pak Desa Sulaiman. Tinggal memang ada beberapa yang perlu pengawasan yang lebih signifikan. Saya pikir kelemahan pembangunan kali ini dari sisi pengawasannya. Jadi kalau yang sudah diambilkan itu dengan baik, kemudian diawasi dengan baik, insya Allah pembangunan semua bisa terselesaikan dengan baik. Ada beberapa pembangunan yang mangkrak, seperti di seberang Tanjung Manis, proyek Tanjung Manis, betonisasi dari Tanjung Manis ke Susuk Dalam. Dengan nilai 65 miliar itu mangkrak. Ada beberapa lagi proyek yang mangkrak. Jadi saya pikir pengawasan pembangunannya harus dimaksimalkan. Itulah tugasnya wakil bupati. Karena tugas wakil bupati itu melekat wasbang pengawasan pembangunan. Ya. Ini menariknya lagi Pak, kemarin tuh banyak juga yang elektabilitas survei kita setelah kita meluruskan terkait silpa. Ini luar biasa nih keberanian Bapak mengungkapkan kebenaran itu Pak. Ya, bisa dipertegas Pak terkait silpa yang masih digoreng-goreng di luaran sana Pak. Ya, saya kan hanya menyampaikan kebenaran. Nanti akan kita coba lagi menyampaikan masalah silpa itu kepada masyarakat. Yang jelas salah satu penyebab silpa itu karena terlambatnya APBD perubahan disahkan. Salah satunya. Selain memang uang yang banyak datang, salah satunya adalah terlambatnya APBD perubahan disahkan. Ya untung aja, ini hampir APBD perubahan tidak disahkan sama sekali. Tapi alhamdulillah karena ketua DPR-nya dari Partai PKS, alhamdulillah APBD perubahan sudah disahkan, sehingga mungkin bisa menekan angka silpa supaya tidak tambah banyak. Ini ending penutup Pak, kata-kata untuk masyarakat Sangkulirang malam ini ya. Sangkulirang sehat ya orangnya, orang yang cerdas, orang yang baik. Orang cerdas, orang baik pasti paling pilih calon yang cerdas dan baik juga. Saya sangat yakin itu bahwa Sangkulirang pasti mayoritas akan memilih pasangan Army. Apalagi saya kan Sangkulirang sudah bukan tokoh yang baru lagi. Kemudian Pak Desa Sulaiman juga mempunyai kesamaan primordial dengan orang Sangkulirang. Apalagi Ibu Encik WR Irigasi orang Sangkulirang dukung Army, Pak Iwan Peco orang Sangkulirang dukung Army. Udah jelas. Tokoh-tokoh bersatu semua buat kemenangan kita Pak. Semuanya. Apalagi ini saya dengar ada juga sebagian tokoh-tokoh yang dukung sebelah. Pada akhirnya mereka memilih untuk diam. Ini malam ini saya ketemu dengan beliau, tapi kemarin-kemarin katanya mereka sudah memilih untuk diam. Malam ini kalau saya temuin mudah-mudahan besok-besok bukan diam lagi dan bergerak untuk Army. Terima kasih Pak Wakil. Kami kampanye, alhamdulillah kami mendampingi beliau. Respon masyarakat kita ini luar biasa dan masih banyak yang mengharapkan beliau untuk menjadi bupati kembali karena memang program-program beliau nyata untuk masyarakat dan sudah kelihatan nyata, sudah berjalan. Salah satu contoh seperti perbaikan jalan, terus kayak perbaikan gaji aparat desa, ART sampai pendidikan, semua sudah nyata kelihatan. Bukan saja pada saat beliau kampanye, tapi sudah berjalan pada saat beliau sudah menjadi bupati. Dan insya Allah beliau kembali lagi menjadi bupati pada tanggal 25 nanti. Apa yang mendorong Bapak tadi mengambil istilahnya mau membelikan alat drum band untuk anak SD di Mandu PS tadi? Salah satunya untuk memberikan semangat kepada anak-anak sekolah tadi. Kedua, mereka sudah layak untuk bisa tahu bagaimana cara bermain drum band. Jadi kami kaget juga begitu kami masuk, ternyata alat drum bandnya tuh bagus sih, orang modern, tapi ternyata dari jerigen sama galon yang dibuat drum band, kreatif. Nah untuk itu kami akan memberikan
drum band yang asli untuk mereka biar belajar dan bisa menjadi drum band yang profesional. Menang, yes. Oke guys. 27 November. Jangan lupa datang ke TPS terdekat. Coblos nomor 2. Ingat, jangan salah pilih demi kesejahteraan kita bersama.